Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah kajian Ahad pagi Balai Muhammadiyah PCM Masaran yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita memasuki bulan Syawal. Itu berarti Bapak Ibu semua para jamaah sudah menunaikan ibadah bulan Ramadan. Betul Ibu? Ya. Begitupun kita dengan penuh perjuangan selama 1 bulan penuh, kemudian ditutup dengan kebahagiaan ketika kita berbuka, maka kita bisa merasakan janji Allah bagi hamba-hambanya yang berpuasa, yaitu berupa kebahagiaan. Karena sesungguhnya Allah telah menyebutkan bahwa ada 2 kebahagiaan bagi hamba-hamba yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Kemudian kebahagiaan di akhirat adalah ketika seorang hamba yang beriman yang menjalankan ketaatan, dia bertemu, dapat melihat wajah Allah. Dan inilah puncak kebahagiaan bagi seorang hamba. Kita tidak pernah melihat Allah. Pernah lihat Allah, Bu? Kalau ditanya belum ada yang melihat Allah. Dan kebahagiaan itulah yang menjadi dambaan kita ketika seorang yang beriman dalam hatinya penuh keyakinan bahwa dengan ketaatan inilah akan mengantarkan kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati yang senantiasa kita rindukan. Semoga kita semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang beriman juga senantiasa merindukan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dimuliakan Allah, bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya, maka kita harus syukuri. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya,
Nikmat apa yang pertama kali kita dapatkan dari Allah? Nikmat apa, Bu? Ada yang nikmat sehat, ada yang nikmat iman. Ya. Padahal Allah jelaskan di dalam Al-Quran, nikmat yang pertama kali diberikan oleh Allah adalah ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Di situ Allah memberikan kepada kita nikmat yang berikutnya setelah kita dilahirkan. Nikmat apa itu, Bu? Setelah kita dilahirkan? Nikmat berupa pendengaran. Betul nggak, Bu? Seorang bayi yang pertama kali bisa melihat apa mendengar dulu, Bu? Mendengar dulu. Mendengarkan suara ibunya, dia bisa mengenalinya. Mendengarkan suara bapaknya, mendengarkan kerabat dekatnya. Ini nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat pendengaran. Kemudian nikmat yang kedua apa, Bu? Penglihatan. Bapak Ibu barangkali yang sekarang ini sudah jadi kakek nenek melihat cucunya. Itu ketika anaknya, bayinya, cucunya itu sudah mulai mendengar, berangsur-angsur penglihatannya mulai bisa memperhatikan kanan kirinya. Inilah nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah nikmat hati. Ketika seorang anak sudah bisa melihat, mendengar, kemudian melihat, kemudian perkembangan selanjutnya dia bisa menggunakan hatinya, menggunakan perasaannya sehingga lebih condong kepada perasaan emosinya. Inilah nikmat hati. Dan berangsur-angsur hati itulah kemudian semakin dewasa, nikmat itu semakin berkembang sampai akhirnya bisa membaca petunjuk hidayah Allah dengan hatinya. Inilah tiga nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian Allah jelaskan bahwa di dalam Al-Quran, wa inna rabbakum ta'adna la in syakartum la azidanakum. Nah, itu hafal semua insyaallah. Jamaah kajian Ahad pagi insyaallah sudah hafal. La in syakartum la azidanakum. Dan ketika Tuhan kalian, Rob kalian memaklumkan, mengizinkan, mengilhamkan, la in syakartum la azidanakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada dua perkara di sini yang Allah gariskan, Allah sejajarkan, yaitu syukur dan kufur. Artinya orang yang bersyukur pasti akan mendapatkan apa, Bu? Tambahan nikmat. Apabila kita kufur, apa yang terjadi, Bapak-bapak? Inna azabi lasyadid. Maka diancam dengan azab Allah yang pedih. Sesungguhnya kita dikasih pilihan oleh Allah, mau bersyukur atau mau kufur. Bagi orang yang beriman, syukur itu akan menjadikan dirinya semakin pada ketaatan, semakin memelihara ketaatan.
Karena orang yang bersyukur sesungguhnya orang yang mengakui, membenarkan, kemudian di dalam perbuatannya dia selalu menjalankan prinsip-prinsip ketaatan itu sebagai bentuk ketundukan, pengakuan atas nikmat itu sendiri. Sehingga orang yang bersyukur di dalam perbuatannya mewujudkan tingkah laku bahwa dia mewujudkan rasa bersyukur, rasa berterima kasih atas nikmat Allah. Jadi saya ulangi lagi, bagi orang yang merasa bersyukur maka dia akan mengakui nikmat itu, kemudian membenarkan nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian perbuatannya menjadikan dia selalu menjalankan ketaatan sebagai bentuk pengakuan atas nikmat itu. Ini menjadikan bagi kita acuan barometer bahwa orang yang bersyukur pasti akan semakin taat. Kemudian di dalam ketaatan itu pasti ada yang namanya ketakwaan. Dan ketakwaan itulah dilandasi karena tadi adanya keyakinan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian sebagai seorang hamba yang beriman itu akan mewujudkan ketaatan-ketaatan sehingga keimanannya semakin kokoh di dalam hatinya. Kalau kita lihat sejarah di dalam Al-Quran, ibu-ibu kenal sama Qarun, Bu? Bapak-bapak kenal Qarun? Nggak kenal tapi tahu, gitu. Iya. Kenal dan tahu beda, gitu. Kalau kenal, ya, pernah melihat, pernah berinteraksi dengan Qarun. Qarun itu adalah seorang yang kaya raya di masa Nabi siapa, Bu? Nabi Musa. Karena kekayaannya itulah anak kuncinya tidak sanggup dipikul oleh 7 orang, anak kuncinya gitu. Kalau dulu kan nggak ada ATM gitu ya. Nah, kalau sekarang cuman kode aja gitu. Kalau dulu gudang harta karunnya, anak kuncinya tidak mampu disanggup dipikul oleh 7 orang. Wah, ini berarti sangat besar pintunya gitu. Tapi yang terjadi apa? Qarun menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang aku raih kekayaan ini hanyalah karena ilmu yang aku miliki. Nah, sombong gak, Bu? Sombong, Pak. Menghindari, mengabaikan apa yang menjadi nikmat Allah. Kebalikannya beda dengan berbeda dengan para nabi. Ketika mendapatkan nikmat Allah, seperti Nabi Sulaiman bisa mendengarkan bahasa semut, bisa mengenali percakapan semut, kemudian bertasbih kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat, bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Ternyata Nabi Sulaiman tersenyum ketika melihat semut-semut itu berbondong-bondong lari masuk ke dalam lubangnya karena takut terinjak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ini perbedaan yang sangat kontras, di mana ada Qarun dan ada para rasul yang selalu mensyukuri nikmat. Ini menjadi ibrah teladan bagi kita. Kalau kita semua mendapatkan nikmat dari Allah, yang harus kita lakukan adalah
kita harus menunjukkan syukur itu. Minimal kita menceritakan nikmat itu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rizki, ya, mendapatkan rizki, alhamdulillah, seperti itu. Wah, bukan karena wah ini hasil kerjaku, sudah dari pagi tadi sampai siang dapat rezeki besar. Nah, ini kan mengabaikan ketika seorang manusia, seorang hamba yang beriman mendapatkan nikmat itu berupa harta, bukan karena pekerjaan kita, Bu. Kita mendapatkan harta itu bukan karena pekerjaan kita, tapi karena memang Allah sudah gariskan rezeki kita pada hari itu. Banyak yang terjadi, seorang telah mendapatkan gaji bulanan, ternyata tiba-tiba raib hilang. Pernah Bu? Pernah ya? Ada yang pernah seperti itu. Dikiranya itu sudah menjadi rezeki kita, tapi ternyata hilang. Tapi ketika kita kembalikan urusannya kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan urusannya kepada Allah, maka itu wujud syukur kita. Kita tidak putus asa, tidak futur, tidak kufur, maka Allah akan ganti menjadi nikmat yang lebih besar. Ini menjadikan kita bahwa kita mendapatkan nikmat, kita kehilangan nikmat, itu bukan menjadi persoalan bagi hamba-hamba yang beriman. Karena kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan musibah, itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai hamba Allah. Maka di dalam hadis disebutkan, Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya urusan hambaku itu sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Apabila mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Apabila mendapatkan musibah, kita bersabar. Kemudian yang ketiga, apabila kita mendapatkan atau melakukan perbuatan dosa, kita bertobat. Inilah bahwa kita kalau ingin dikagumi oleh Allah, tiga hal ini kita lakukan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Yaitu yang pertama, kita mendapatkan nikmat harus bersyukur, mendapatkan musibah harus, Masya Allah. Oke, panggilannya baru udah dimatikan. Ya, maaf Ibu, HP-nya sibuk. Jadi tiga perkara ini marilah kita kuatkan di dalam diri kita, agar kita senantiasa menjaganya, dan kita bisa mewujudkan ketiga hal ini karena kita menjadikan hamba-hamba yang ingin selalu bersyukur. Apa artinya nikmat? Apabila nikmat itu menjadikan kita jauh dari rasa syukur. Apalah artinya musibah? Apabila musibah itu menjadikan kita kufur terhadap nikmat Allah, kita menjadi putus asa. Apalah artinya kita mendapatkan nikmat dunia, kemudian kita bergelimang dengan kemaksiatan. Maka menjadi hamba-hamba yang selalu bijak, hamba-hamba yang selalu menjadikan dirinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka wujudkanlah tiga perkara ini, yaitu
Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Dan sebagai manusia, kita pasti ada salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia merasa dirinya paling sempurna, paling baik, tidak ada cacat, tidak ada celah, maka itulah perilaku iblis, laknatullah. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak meniru perilaku iblis yang terkutuk. Inilah yang menjadikan iblis sebagai hamba Allah yang dulunya paling patuh, paling taat, akhirnya terusir dari surga karena merasa dirinya lebih baik dari Adam. Diperintahkan untuk sujud, tidak mau karena iblis mengaku sebagai makhluk paling mulia. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis dari nyala api. Inilah kutukan pertama Allah sehingga menjadikan iblis keluar dari surga, dikeluarkan ke bumi ini, ke dunia ini, tidak diizinkan untuk masuk surga selama-lamanya. Tapi bagaimana kita manusia? Allah bukakan pintu taubatnya. Maka dari itu, momen di bulan Syawal ini kita tingkatkan taubat kita kepada Allah, bahwa apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan menjadi muhasabah bagi kita. Sudahkah kita meneruskan semangat jihad kita untuk menetapi ibadah yang sudah Allah latih kepada kita? Jamaah kajian Ahad pagi yang senantiasa dirahmati Allah, barangkali ini sebagai tadkirah, peringatan bagi kita semua, bagi saya pribadi, bagi para jamaah umumnya, bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang terbaik bagi kita melainkan kita selalu memperbaiki diri. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu ditimpa dosa dan kesalahan. Akan tetapi dengan taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah akan bukakan pintu taubat dan ampunan. Dan semoga kita berharap pula kepada Allah agar Allah besok kelak kita dikumpulkan bersama di dalam jannahnya Allah. Insya Allah itu sebagai iftitah, sebagai nasihat. Dan apabila ada kekeliruan, kesalahan dari saya pribadi, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.